Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali untuk mata kuliah strategi pembelajaran. Puji syukur nggih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga kita kembali berjumpa di pertemuan yang ketiga ini. Baik, pada pertemuan ketiga ini kita akan membicarakan tentang teori belajar kognitif dan humanisme. Kenapa ini harus dibahas berkaitan dengan strategi pembelajaran? Karena ini nanti yang akan mendasari para guru atau para dosen di dalam memahami karakteristik dari peserta didik, sehingga kita perlu memfasilitasi pakai strategi pembelajaran apa. Itu. Nah, untuk dua teori ini ya, subjek PMK-nya adalah mahasiswa dapat menganalisis teori-teori belajar kognitif dan humanisme dalam pembelajaran. Ini yang pertama, serta mampu menunjukkan sikap cerdas, teliti, sabar, kerja keras, tekstualis, kontekstualis, toleransi, partisipatif, jujur, dan tanggung jawab baik pada diri sendiri dan orang lain. Ini sebagai bagian dari karakter yang diintegrasikan di dalam proses perkuliahan. Nah, berkaitan dengan hal tersebut maka agendanya ada 3 agenda besar ya, yang masing-masing nanti dibelah berdasarkan 2 sehingga menjadi 6, yaitu berkaitan dengan prinsip-prinsip belajarnya, kemudian paradigma pembelajarannya, kemudian yang ketiga adalah klasifikasi teori belajarnya. Nah, untuk kali yang pertama dari 2 bagian yang pertama ini adalah teori belajar kognitif. Yang akan dibicarakan ada 4, ada pengantar untuk memberikan gambaran umumnya, kemudian masuk yang pertama berikutnya adalah ada prinsip, ada paradigma, dan ada klasifikasi teorinya. Di pengantar setidaknya ini ada mengenal apa itu teori belajar kognitif. Yang pertama itu yang sangat harus menjadi kata kuncinya itu adalah tentang persepsi dan tentang pemahaman. Artinya bahwa tingkah laku seseorang itu memang ditentukan oleh persepsi dan pemahaman si orang tersebut. Persepsi dan pemahaman terhadap apa? Terutama adalah terhadap situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Sama, siswa juga itu akan mempersepsikan dan akan melakukan penangkapan terhadap pemahaman itu terkait dengan materi belajarnya, tetapi yang harus disesuaikan dengan apa yang menjadi tujuan belajarnya. Sehingga berkaitan dengan ini, maka karena ini hubungannya dengan persepsi dan pemahaman, maka nanti perubahan belajar sebagai hasil belajar itu ya berupa persepsi itu sendiri dan berupa pemahaman yang kadang-kadang ini bisa tidak tampak ya, atau tidak bisa dilihat karena persepsi dan pemahaman itu bukan di dalam realitas yang tampak seperti itu. Dari konsep ini maka bisa diketahui bahwa definisi belajar itu adalah sesungguhnya hasil interaksi. Interaksi ini antara individu dengan lingkungannya ya. Interaksi ini dilakukan secara terus-menerus supaya dia memperoleh persepsi dan pemahaman yang dilakukan melalui proses apa yang disebut nanti ada asimilasi dan ada akomodasi. Dan sesungguhnya supaya terjadi terus-menerus itu juga ada equilibrium. Oke, kita lanjutkan. Masuk kepada prinsip dari teori belajar kognitif. Yang pertama bahwa pembelajar itu ya harus aktif. Artinya dia harus terlibat secara langsung, secara aktif melakukan aktivitas-aktivitas di dalam berinteraksi dengan lingkungannya supaya dia memperoleh pemahaman. Sehingga pemahaman ini bagian dari hasil pengalaman berupa interaksi dirinya dengan lingkungannya tadi. Nah, yang kedua, pemahaman itu sesungguhnya akan berkembang pada diri setiap individu, itu bergantung pada apa yang telah mereka ketahui. Sehingga dari pemahaman 1 nanti akan tambah pemahaman 2 dan seterusnya, itu nanti akan dikonstruk, itu akan menunjukkan perkembangan pemahaman setiap individu. Dan yang ketiga ini adalah prinsipnya belajar itu sesungguhnya adalah membangun pemahaman ya, membangun pemahaman. Dan yang keempat, belajar itu adalah perubahan dalam struktur mental seseorang, ya ini yang nanti berkaitan dengan struktur kognitif. Dan yang terakhir ini perkembangan intelektual itu meliputi perkembangan kemampuan berbicara pada diri sendiri dan orang lain. Ini nanti pengembangan dari teori belajar
kognitif yang dari tokoh pertama berikutnya itu memiliki kedekatan, tapi di satu sisi dan di sisi lainnya itu memiliki sedikit perbedaan sebagai bagian dari pengembangan itu sendiri. Kita masuk ke paradigmanya. Nah, di paradigma ini sebenarnya sudah tercerminkan di dalam prinsipnya bahwa belajar itu adalah aktivitas memunculkan insight atau pemahaman. Melalui apa? Melalui kegiatan pengorganisasian aspek kognitif dan perseptual. Sehingga tadi ada persepsi, ada pemahaman. Tapi untuk memperoleh itu harus diorganisasikan sedemikian rupa ya. Sedemikian rupa. Kemudian yang berikutnya, setiap individu itu mengalami tahapan perkembangan kognitif. Ini berarti berkaitan dengan tadi bahwa pemahaman itu berkembang. Perkembangannya itu bergantung dari secara terus-menerusnya dia melakukan proses interaksi dengan lingkungannya atau tidak. Sehingga individu sesungguhnya juga mengalami tahapan perkembangan. Nanti beberapa ahli itu akan menyampaikan teori perkembangan kognitif itu berbeda-beda ya, tetapi masing-masing memiliki perspektif yang berbeda dalam rangka untuk bisa menyempurnakan tentang pengetahuan tentang struktur kognitif tersebut. Dan yang ketiga ini belajar akan lebih berhasil ya, belajar akan lebih berhasil jika disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif. Inilah yang nanti akan berimplikasi guru ketika melakukan fasilitasi pembelajaran harus disesuaikan dengan taraf perkembangan peserta didik. Belajar antara anak SD dengan belajar dengan anak SMP dan seterusnya itu berbeda karena tingkat perkembangan kognitifnya juga berbeda. Berikutnya, belajar itu mementingkan proses daripada hasil. Akibat ini adalah persepsi dan pemahaman yang dihasilkan lewat pengalaman dari interaksi individu orang yang belajar dengan lingkungannya. Maka yang dipentingkan dalam paradigma kognitivisme ketika belajar itu adalah prosesnya ya, bukan hasilnya. Dan yang berikutnya, karena mementingkan proses, maka sangat penting bahwa perlu dibangun keterlibatan siswa secara aktif. Ya, dibangun keterlibatan siswa secara aktif. Nanti implikasinya kalau dalam konteks strategi pembelajaran, pilihlah strategi pembelajaran yang mampu mendongkrak keterlibatan atau mampu mendongkrak partisipasi aktif dari peserta didik. Nah, struktur kognisi yang tadi sebenarnya bisa berubah sesuai dengan kemampuan dan upaya individu. Jadi tidak ada istilah pemahaman, tidak ada istilah persepsi, itu stagnan, tetapi selalu berkembang sesuai dengan upaya ya, sesuai dengan upaya dan sesuai dengan kemampuan dari setiap individu peserta didik. Dan perkembangan kognitif ini ternyata itu sangat berpengaruh ya terhadap perkembangan bahasa. Ya, semakin bagus bahasanya itu biasanya dipengaruhi oleh perkembangan kognitif dari peserta didik. Tetapi kalau ahli yang lain ini akan menyebutnya ya, kalau tadi Piaget ini misalnya kognitif, nah kognitifnya Brunner ini justru dibalik ya. Perkembangan bahasa itu justru sangat dipengaruhi oleh perkembangan kognitif. Kita lihat nanti kenapa menjadi berbeda, tetapi masih dalam satu mazhab kognitivisme. Dan yang berikutnya, bahwa perolehan dan retensi pengetahuan yang baru itu merupakan fungsi dari struktur kognitif yang telah dimiliki. Jadi pengetahuan baru itu tidak otomatis muncul secara parsial sebagai pengetahuan baru itu sendiri, tetapi sesungguhnya ini adalah disesuaikan dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Jadi bagaimana perolehan pengetahuan yang telah lampau, kemudian penyimpanannya seperti apa, kemudian ada datang pengetahuan lagi baru nanti bisa diproses sedemikian rupa untuk bisa menghasilkan pengetahuan yang baru. Baik, kita lanjutkan. Untuk bisa melihat apa yang nanti menjadi teori-teorinya dan klasifikasi dari teori belajar kognitif, setidaknya nanti kita juga akan melihat secara sekilas ya sebagai stimulus tentang tokoh-tokoh belajar kognitif. Ini ada
Piaget ya, Jean Piaget, kemudian ada Jerome Bruner, ada Ausubel, dan ada Geiger. Kita lihat klasifikasinya. Ini adalah rangkuman ya, supaya kita lebih ingat, lebih mudah memahami tentang kontribusi dari para tokoh kognitivisme terhadap teori belajar. Oke, yang pertama ini Piaget. Piaget ini yang sangat terkenal, ini adalah teori perkembangan kognitif. Ini ada 4 tahap perkembangan kognitif yang nanti berimplikasi kepada peristiwa belajar, berimplikasi juga kepada proses pembelajaran. Sedangkan Bruner ini ya berbeda dengan perkembangan kognitifnya Piaget. Ini dia lebih melihat bahwa perkembangan kognitif itu berbasis budaya. Ini nanti yang akan mendasari kenapa kognitif mempengaruhi bahasa bagi Piaget, tapi kalau Bruner nanti justru yang namanya bahasa dipengaruhi oleh perkembangan kognitif. Ini teorinya perkembangan kognitif berbasis budaya, yang ini meliputi ada 3 tahap perkembangan. Sedangkan Ausubel ini menemukan tentang pembelajaran bermakna. Ini juga ada 4 tahap di dalam proses belajar. Dan yang terakhir di kesempatan kita adalah tentang Geiger. Ini memberikan kontribusi teori tentang pengetahuan informasi dalam otak, pengolahan informasi dalam otak. Ini di dalamnya berbicara tentang bagaimana fase-fase yang bisa dilakukan oleh setiap individu untuk bisa melakukan pemrosesan informasi yang nanti akan menghasilkan hasil belajar tertentu. Kita lihat untuk yang pertama dari Jean Piaget ya. Teori perkembangan kognitif ini ada 4 ya. Perkembangan kognitif seseorang itu ada 4, dimulai dari sejak dia 0 tahun ya, berarti sejak dia lahir ya, tidak termasuk di dalamnya ini adalah konsep prenatal ya. Kalau di Islam itu di konsep prenatal itu sejak umur 4 tahun ini sudah dilengkapi dengan ini dan seterusnya, itu juga bagian dari proses perkembangan. Kalau kognitifnya biasa ini dimulai dari 0 tahun, berarti sejak dia lahir pertama kali. Ini yang disebut dengan sensori motor. Nah, kalau sensori motor ini nanti berhubungan dengan bahwa seseorang itu untuk memperoleh pengetahuan itu relatif hanya bergantung kepada kemampuan untuk menerima rangsangan dari luar ya. Ini antara 0 sampai 2 tahun. Sedangkan untuk tahap yang kedua ini adalah tahap praoperasional. Tahap praoperasional ini 2 sampai 8 tahun, dan operasional konkret ini ya sudah masuk di operasional, tapi dia berbatas kepada hal-hal yang sifatnya adalah konkret. Ini sekitar antara 7 atau 8 tahun sampai 12 sampai 14 tahun. Kok tidak sama dengan yang ini 2 sampai 8? Ini artinya ada orang yang sebenarnya sejak umur 7 tahun dia sudah ada di dalam tahap operasional konkret. Demikian juga akhirnya ada yang 12 sudah selesai, ada yang 14 itu baru selesai. Dan yang terakhir ini adalah operasional formal. Ini lebih kepada hal-hal yang sangat abstrak bisa dimiliki. Ini biasanya sudah di umur 14 tahun lebih atau kepada orang yang dewasa ya. Nah, yang berikutnya baik, diteruskan ya. Kita teruskan implikasi dari teori perkembangan tadi. Maka Piaget dalam hal ini menyampaikan ada beberapa tahapan di dalam proses belajar. Jadi yang pertama ini adalah ada proses asimilasi. Jadi bagaimana individu yang sedang belajar itu melakukan proses pengintegrasian informasi baru atau pengetahuan baru ke dalam struktur kognisi yang sudah ada. Nah, kalau pengintegrasian ini sudah dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan akomodasi. Di akomodasi ini berarti ada proses penyesuaian ya antara struktur kognitif yang sudah ada dalam situasi yang relatif baru. Dan yang berikutnya ini adalah ada equilibrium.
berarti proses penyesuaian yang sifatnya ini berkesinambungan ya, supaya terjadi proses belajar yang terus menerus. Nah, ini kesinambungan antara dua tahap tadi, antara asimilasi dan antara akomodasi. Jadi sifatnya lebih kepada untuk penyeimbang. Nah, dari hal tadi maka kemudian Piaget juga mengatakan, terutama berkaitan dengan perkembangan kognitif yang berhubungan dengan kemampuan berbahasa, terutama dalam hal ini sebenarnya kasus yang dilakukan itu adalah penguasaan bahasa ibu ya. Itu memang implikasinya perkembangan kognitif akan memberikan kontribusi kepada penguasaan bahasa. Semakin sudah tinggi tingkat perkembangannya, perkembangan kognitifnya ya maksudnya, maka dia akan lebih mampu untuk bisa menguasai bahasa. Nah, yang pertama memang pada awalnya hanya meniru-niru ya, dan ini sifatnya aktif tapi juga kreatif ya. Ini misalnya pada anak balita ya. Nah, baru kemudian dia sudah mulai memiliki kemampuan untuk bisa memahami bahasa ya, didasarkan kepada struktur kognisi yang tadi di awal ya, akibat dia meniru pengetahuan yang sifatnya pengetahuan biasa, itu bisa dengan melihat, mendengar, kemudian ditampilkan dalam bentuk meniru perbuatan atau ucapan dalam hal ini ya, yang dilihat oleh si anak tersebut. Dan yang terakhir ini adalah baru secara struktur dan secara fungsi kognisi yang tadi dimiliki lewat dua tahap tadi kemudian akan bisa bermakna, dalam artian bisa difungsikan, bahasanya itu bisa untuk merepresentasikan dari apa yang difikirkan oleh si anak tersebut. Yang berikutnya, tokoh berikutnya adalah dari Brunner ya. Dari Brunner ini mengemukakan teorinya tentang 3 tahap perkembangan kognitif juga, tapi dia menyebutnya sebagai enaktif, ikonik, kemudian simbolik. Kalau enaktif ini ada di dalam rentang usia 0 sampai 3 tahun, berarti di sini anak atau peserta didik dalam hal ini atau individu melakukan aktivitas untuk bisa memahami lingkungannya dengan cara menggigit, memegang dan lain sebagainya, yang seolah-olah itu adalah perbuatan biasa yang dilakukan oleh anak umur 0 sampai 3 tahun, tapi sesungguhnya itu dalam rangka menunjukkan bahwa di dalam struktur kognitifnya itu sedang berkembang. Baru kemudian di tahap umur 3 sampai 8 tahun, ini yang disebut sebagai tahapan ikonik. Ini berarti individu tadi berusaha untuk bisa memahami objek dengan cara yang lebih ikon ya, yaitu lewat gambar-gambar maupun visualisasi secara verbal ya. Kalau gambar berarti ikonnya adalah ikon gambar, kalau visualisasi secara verbal itu berarti visualisasi yang dilakukan menggunakan ucapan-ucapan atau perumpamaan-perumpamaan seperti itu. Dan yang terakhir ini adalah yang sempurna. Ini adalah di tahapan simbolik. Tahapan simbolik ini adalah tahapan yang sudah dimiliki oleh peserta didik di usia 8 tahun lebih. Nah, ini biasanya seseorang tersebut yang mengalami proses belajar ini biasanya ya sudah memiliki ide-ide yang sifatnya adalah abstrak ya. Dan ini yang membedakannya dengan Piaget, ini dipengaruhi oleh kemampuan berbahasa dan kemampuan logikanya tadi. Kita lanjutkan ya. Dari perkembangan kognitifnya Brunner, maka kemudian kita bisa melihat prinsipnya dari teori Brunner. Yang pertama bahwa perkembangan peningkatan pengetahuan itu bergantung pada perkembangan sistem penyimpanan informasi. Jadi setiap individu di dalam struktur otaknya itu memiliki sistem yang namanya sistem penyimpanan informasi. Nah, ini akan menyebabkan bahwa pengetahuan dia akan berkembang ya bergantung dari sistem yang dimiliki tersebut. Yang berikutnya, perkembangan intelektual ya. Ini juga
meliputi perkembangan kemampuan berbicara, karena tadi salah satu yang menjadi titik fokus dari Brunner itu adalah perkembangan kemampuan berbahasa, termasuk berarti di sini adalah bahasa lisan, berarti kemampuan berbicara. Jadi intelektual seseorang itu akan relatif berkembang kalau dia mampu memiliki kemampuan berbicara baik pada diri sendirinya maupun kepada orang lain. Dan interaksi di dalam belajar nanti yang dilakukan secara sistematis itu menjadi sangat dipentingkan ya di dalam guru melakukan fasilitasi pembelajaran supaya terjadi yang namanya perkembangan kognitif dari peserta didik. Dan kunci dari semua itu ternyata adalah lewat bahasa, sehingga bahasa kemudian disebut oleh Brunner itu sebagai kunci perkembangan kognitif ya. Ini yang membedakan dengan biasa. Yang berikutnya, perkembangan kognitif itu juga bisa ditandai ya dengan adanya kecakapan untuk mengemukakan beberapa alternatif secara simultan ya. Mengemukakan beberapa alternatif secara simultan akibat dia melakukan penarikan terhadap pengetahuan yang sudah dimiliki, kemudian dihadapkan dengan realitas seperti itu ya. Kemudian disampaikan dalam cara berbahasa dengan berbicara kepada orang lain. Nah, yang berikutnya ini sesuai dengan tahapannya tadi, apa yang disebut dengan enaktif, ikonik, simbolik ini sudah disampaikan, berarti kita lewati. Nah, yang berikutnya ternyata perkembangan kognitif menurut Brunner itu ya ditandai dengan adanya kemajuan menanggapi rangsang. Penanggapan terhadap rangsang akibat dia melakukan interaksi dengan lingkungannya atau dengan sesama manusia. Ini yang kemudian diwujudkan di dalam bagaimana dia kemudian mengeluarkan ide-idenya ya, seperti itu lewat berbicara kepada orang lain seperti itu. Dan ini nanti teori besarnya juga bagian dari Brunner ini yang kemudian naik derajatnya menjadi prinsip. Ini adalah tentang model pemahaman dan penemuan konsep. Dan yang terakhir dari prinsip Brunner, cara yang baik untuk belajar adalah dengan cara memahami konsepnya dulu, kemudian memahami artinya, kemudian melakukan hubungan ya melalui proses yang sifatnya intuitif yang pada akhirnya ya si peserta didik tersebut bisa membuat satu simpulan. Jadi fasilitasi guru terhadap pembelajaran anak lewat bagaimana siswa bisa memahami konsep, arti, dan hubungan atau interaksi yang sifatnya adalah intuitif sampai siswa bisa membuat kesimpulan. Ini yang nanti terkenal dengan teori belajar discovery learning. Jadi pembelajaran dalam rangka menemukan, walaupun menemukan itu dalam pengertian discovery itu tidak harus menemukan dalam pengertian sesuatu yang sifatnya belum ada sama sekali, tapi boleh ada, tetapi yang adanya itu melalui prosedur yang harus dilakukan oleh siswa sampai kepada yang ada tersebut. Ini discovery learning. Tokoh yang berikutnya dari kognitif adalah Ausubel. Nah, Ausubel ini menyampaikan beberapa teorinya ya. Yang pertama berkaitan dengan belajar itu ya proses asimilasi yang bermakna. Sehingga untuk bisa bermakna maka sebaiknya materi yang dipelajari itu diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang memang sudah dimiliki oleh siswa sebelumnya. Itu dalam bentuk struktur kognitif. Dan perolehan maupun retensi pengetahuan yang baru itu juga merupakan fungsi dari struktur kognitif yang telah ada. Jadi bukan merupakan bagian yang sifatnya parsial, tidak memiliki koneksi dengan pengetahuan yang lama yang sudah disimpan, kemudian datang pengetahuan baru, itu tidak ada. Nah, yang berikutnya ada beberapa istilah yang menjadi teorinya Ausubel ini ya. Ada struktur kognitif, ada subsumptive sequence, ada advanced organizer, dan ada skemata. Kita lihat apa saja yang dimaksud dengan istilah-istilah tersebut. Yang pertama adalah struktur kognitif. Nah, struktur kognitif ini adalah struktur
organisasional ya, karena struktur itu biasanya menunjukkan tingkatan, menunjukkan penataan, berarti ini berhubungan dengan struktur organisasional, yaitu struktur organisasional yang memang sudah ada dalam ingatan seseorang, yang mengintegrasikan dengan unsur-unsur pengetahuan yang tadinya memang terpisah-pisah ke dalam satu unit konseptual. Ketika siswa melakukan interaksi dengan lingkungannya, memperoleh informasi A, ini berbeda dengan informasi berikutnya, ada B, ada C, dan seterusnya. Ini kemudian distrukturkan. Nah, itu bisa membentuk satu konsep yang baru, yaitu misalnya konsep ABCD. Gambarannya seperti itu. Dan subsumptive sequence ini berarti yang dimaksud ini adalah pengetahuan itu ya diorganisasikan di dalam ingatan seseorang itu dalam bentuk struktur yang sifatnya adalah hierarkis ya. Strukturnya ini sifatnya hierarkis. Dan kalau advanced organizer ini sebenarnya implikasi dari perolehan pengetahuan yang kemudian akan difungsikan ya dalam konteks harian, sehingga harus dirancang sedemikian rupa, diorganisasikan sedemikian rupa yang lebih luas ya. Ini berarti event organizer ini biasanya nanti diterapkan secara langsung dalam rangka melakukan proses perancangan pembelajaran. Dan yang berikutnya adalah skemata. Kalau skemata ini adalah struktur organisasionalnya yang tadi ya, yang memang sifatnya organisasional sekaligus yang hierarkis tadi, yang fungsinya untuk mengintegrasikan unsur-unsur pengetahuan yang tadinya memang sudah terpisah-pisah ya, terpisah-pisah, sehingga nanti ketika diintegrasikan itu akan menjadi pengetahuan baru yang saling berkaitan ya, seperti itu. Itu yang disebut dengan skemata sebagai bagian dari teori yang dikemukakan oleh Brunner dari Ausubel dalam hal ini. Berikutnya, prinsip yang diajukan oleh Ausubel ini adalah bahwa proses belajar itu akan terjadi kalau individu tersebut itu bisa mengasimilasikan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan baru ya. Jadi mengasimilasikan tadi nggih. Kalau di dalam istilahnya Piaget itu berarti mengintegrasikan ya. Ini mengintegrasikan sesuatu yang sifatnya lama dengan yang baru. Jadi Ausubel juga karena bagian dari pengembangannya Piaget, maka dia masih menggunakan beberapa hal yang relatif sama, yaitu proses asimilasi tadi. Cuma dia menekankan bahwa belajar itu akan terjadi jika ada kemampuan untuk mengasimilasikan. Dan berikutnya, proses belajar sendiri itu kalau menurut Ausubel itu melalui beberapa tahapan ya. Yang pertama itu dengan memperhatikan stimulus atau rangsangan ya. Rangsangannya berarti rangsangan dari luar ya, lingkungan tadi. Ketika kita interaksi, otomatis rangsangan itu berfungsi sebagai stimulus. Kemudian baru bisa memahami makna stimulus. Artinya apa sih yang nampak dilihat oleh dia ya. Kalau yang nampak dilihat oleh dia dari dia melakukan interaksi di lingkungan, dari sumber lingkungan misalnya ada gelas, maka dia akan mencoba memahami apa itu gelas. Nah, setelah dia memahami makna dari gelas tersebut, baru dia menyimpan, oh gelas adalah tempat untuk menyimpan air dan seterusnya. Baru kemudian setelah disimpan, dia akan mencoba untuk menggunakan pengetahuan baru tersebut yang diperoleh dari stimulus tersebut untuk kemudian bisa digunakan. Misalnya dalam konteks tertentu dia pergi ke gunung, dia akan menggunakan konsep tentang gelas, berarti tempat untuk menyimpan air, padahal di gunung tidak ada gelas, maka dia akan menggunakan wadah dari daun untuk mengambil air supaya bisa menyimpan air. Air itu yang kemudian akan digunakan oleh dia untuk minum. Ini yang disebut dengan menggunakan informasi makna dari stimulus yang tadinya berupa gelas tersebut. Yang berikutnya adalah menekankan untuk berpikir secara deduktif ya.
Karena urut-urutannya yang sifatnya hierarkis tadi pengetahuan itu, maka sifat cara berpikir yang ditekankan oleh Ausubel ini adalah berpikir secara deduktif dari yang sifatnya umum kemudian ke sifatnya yang lebih khusus. Dari konsep tempat untuk minum, kemudian dia bisa mengembangkan berdasarkan situasi realistis ketika dia berinteraksi dengan lingkungannya. Ternyata tempat minum itu tidak hanya yang berbentuk gelas, karena makna yang diambil oleh Ausubel tersebut. Seperti itu. Yang berikutnya adalah teori belajar kognitif dari Gagne. Ya, ini tokoh terakhir dalam pembahasan kita dari tokoh belajar kognitivisme. Nah, inti dari teori beliau ya tentang pemrosesan informasi. Bahwa menurut beliau yang namanya pemrosesan informasi itu timbul akibat adanya interaksi antara kondisi internal dan eksternal. Kalau Ausubel kemudian Piaget tadi itu tidak melihat bahwa interaksi individu yang sedang belajar dengan lingkungannya itu tidak melakukan pembedaan, yang penting itu adalah lingkungan. Nah, ternyata kalau menurut Gagne itu tidak cukup. Lingkungan itu sebagai faktor eksternal individu itu akan otomatis membuat seseorang itu bisa belajar. Tapi ini harus ada interaksi yang ada di internalnya. Internalnya berarti berkaitan dengan kayak misalnya minat atau motivasi dan lain sebagainya. Yang ini nanti akan menimbulkan sikap apakah dia perlu melakukan reaksi terhadap lingkungan yang tadi sudah memberikan stimulus kepada dirinya atau tidak. Nah, ini yang nanti terjadi melalui peristiwa pemrosesan informasi. Jadi belajar tidak akan terjadi kalau tidak terjadi pemrosesan informasi. Kemudian yang berikutnya ini ada 8 fase ya di dalam melakukan aktivitas belajar ya. Fase tersebut ini yang nanti adalah berupa kejadian eksternal yang bisa distrukturkan oleh siapa ya? Oleh siswa atau oleh peserta didik. Tetapi jangan lupa karena di pemrosesan informasi ini ada interaksi antara faktor eksternal ya, berarti kejadian yang ada di luar yang distrukturkan ini dalam peristiwa belajar ini harus diinteraksikan dengan kondisi internal, maka struktur eksternal tadi harus dipasangkan dengan kondisi internal dari peserta didik. Dalam hal ini misalnya adalah pikiran dari peserta didik. Ini ada prosesnya belajarnya, ini ada 8 fase. Jadi ada dimotivasi dulu, kemudian ada dikenalkan tentang apa sesuatu yang berasal dari luar tersebut, kemudian dia akan memperoleh ya, berarti perolehan, dia akan memperoleh sesuatu yang baru tersebut. Setelah itu diretensi, disimpan, kalau diperlukan dia akan dipanggil lagi pengetahuan baru tersebut. Kemudian dia bisa ketika berhadapan dengan konteks dia bisa melakukan generalisasi. Nah, kemudian melakukan unjuk kerja, penampilan, dan yang berikutnya adalah di akhir mestinya ini ada umpan balik atas apa yang tadi sudah ditampilkan dan digeneralisasikan. Kalau untuk poin-poin yang memfasilitasi penjelasan tadi ini ya, tadi sudah sekilas saya sampaikan. Itu yang pertama tentang teori belajar kognitif. Baik, kita akan lanjut ya secara cepat untuk teori belajar humanistik. Ini juga ada 4 sebenarnya ya, ada prinsip, ada paradigma, dan ada klasifikasi teori. Nah, yang menjadi ciri besar, makanya ini menjadi pengantar apa itu teori belajar humanistik. Ini dalam pandangannya humanistik ini adalah madhab yang mengatakan bahwa sesungguhnya yang namanya belajar itu adalah proses memanusiakan manusia. Jadi manusia itu akan belum disebut sebagai manusia walaupun dia difasilitasi belajar jikalau manusia tersebut tidak mampu mencapai apa yang disebut di sini adalah aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri yang harus optimal. Karena sesungguhnya adalah potensi yang dimiliki oleh setiap individu yang dianugerahkan sejak dia lahir. Maka fungsi pendidikan adalah memfasilitasi bagaimana potensi tersebut supaya menjadi optimal ya. Maka dilakukanlah kegiatan pendidikan itu tadi.
Nah, ini prinsipnya ya, prinsip dari teori belajar humanistik, bahwa manusia itu sesungguhnya pada awalnya ya memiliki kemampuan untuk belajar secara alami. Tadi ketika anak lahir, begitu ada cahaya dia akan mereaksi. Ya, mereaksi misalnya dengan cara berpaling atau melihat ke arah cahaya tersebut, walaupun mungkin fungsi matanya belum berjalan secara optimal. Ini yang disebut dengan kemampuan belajar alami. Yang berikutnya, belajar itu akan bermakna dan akan relatif signifikan hasilnya jika materi yang diterima oleh peserta didik itu dirasa memiliki relevansi dengan apa yang menjadi maksudnya, apa yang menjadi kebutuhannya. Jadi dia merasakan, oh ini ternyata memiliki relevansi ya dengan tujuan saya, dengan kebutuhan saya, maka itu akan relatif menjadi hasilnya signifikan. Seperti itu. Dan belajar di sini berarti menyangkut persoalan tentang perubahan di dalam persepsi diri si peserta didik akibat tadi dia mampu merasakan atau tidak atas rangsangan, atau dalam hal ini berarti materi yang berasal dari luar, untuk bisa mengoptimalkan potensi dirinya. Dan tugas belajar ini ya, kalau itu yang mengancam dirinya, maka akan lebih mudah dirasakan ya, jika ancamannya itu kecil, dan sebaliknya ya. Bila ancamannya itu kecil atau rendah, itu maka pengalaman belajar dari peserta didik itu juga akan menyebabkan dia berusaha untuk mencari bagaimana cara memperoleh hal tersebut, bagaimana dia bisa merasakan atas materi yang tadi atau sumber belajar yang tadi distimuluskan kepada dirinya. Sehingga di sini hal yang besar ya, yang besar selain memanusiakan manusia, implikasi dari itu semua ini adalah apa yang disebut dengan belajar bermakna. Belajar akan disebut sebagai belajar yang bermakna ya, jika ternyata apa yang diperoleh oleh si peserta didik itu bisa melakukannya. Ini dirasa memiliki relevansi, kemudian akibat memiliki relevansi dengan maksudnya, kemudian dia melakukan penangkapannya itu yang pada akhirnya dia bisa melakukannya. Di prosesnya juga dia melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Dan belajar itu akan lancar jika peserta didik itu dilibatkan di dalam proses. Jadi melakukan tadi selain sebagai hasil juga sebagian dari proses learning by doing ya. Dan belajar itu akan melibatkan peserta didik ya, supaya hasilnya mendalam. Berarti hasilnya akan lebih berbeda. Belajar berbahasa misalnya itu akan relatif hasilnya bagus kalau pertama peserta didik merasa bahasa itu penting apa enggak sih. Belajar bahasa Inggris misalnya, bahasa Inggris itu penting apa enggak sih? Oh ternyata penting, punya relevansi dengan tujuan hidupnya. Kemudian dia akan melakukan proses belajar dengan cara praktek bahasa secara langsung ya, berarti dia terlibat secara langsung, dan langsungnya ini tidak sekedar dengan guru bahasa Inggrisnya ya, tetapi misalnya dengan native speakernya, berarti dengan para orang yang dari penutur aslinya, sehingga nanti hasilnya akan relatif menjadi menjalan. Sehingga memanusiakan manusia dengan belajar bermakna itu nanti hasilnya akan lebih mendalam. Dan yang berikutnya, penting kepercayaan pada diri si peserta didik ini untuk ditumbuhkan ya, ditumbuhkan. Bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri tadi? Ya, menumbuhkannya adalah dengan cara membiasakan untuk selalu mawas diri. Saya ini bagaimana kemampuannya, kalau seperti ini saya harus melakukan apa, dan lain seterusnya. Itu berarti supaya nanti dia memperoleh hasil yang relatif lebih mendalam. Dan yang terakhir, belajar sosial ini adalah belajar mengenai proses belajar itu sendiri, karena dia berinteraksi tidak hanya dengan dirinya tetapi dengan lingkungannya, dan terutama adalah dengan lingkungan sosialnya. Itu juga disebut sebagai proses belajar itu sendiri. Ini teori belajar humanistik ya, prinsipnya.
Nah, siapa saja yang menjadi tokoh dari teori humanistik? Ini ada Carl Rogers, ada Abraham Maslow, Kolb, Hani Mumrod, Habermas, sampai dengan Combs. Kita lihat secara sekilas ya, karena ini prinsipnya hanya sekedar sebagai stimulus. Misalnya prinsip-prinsip teori humanisme ya, yang tadi juga sudah disampaikan. Carl Rogers misalnya ya, diturunkan dari para tokoh ini. Carl Rogers ini misalnya, belajar itu adalah fungsi keseluruhan pribadi. Jadi belajar itu tidak mutlak parsial hanya menjadi bagian dari aspek kognitif dari peserta didik, tetapi merupakan seluruh fungsi dari keseluruhan pribadi si peserta didik. Dan belajar itu sebenarnya ya tidak dapat berlangsung kalau tidak ada keterlibatan antara intelektual yang kalau saya membahasakan tadi fungsi kognitif ya, tetapi juga harus melibatkan emosional dari peserta didik. Sehingga kalau Carl Rogers mengatakan keseluruhan fungsi pribadi, tetapi dia lebih menekankan sesungguhnya keterlibatan yang paling dominan itu adalah keterlibatan intelektual dan keterlibatan emosional. Dan karena di sini ada keterlibatan emosi, maka motivasi belajar ini menjadi sangat penting, yang itu sesungguhnya hanya ada pada diri peserta didik. Bahwa guru ketika melakukan fasilitasi boleh dengan memilih strategi pembelajaran yang itu juga akan mempertinggi motivasi belajar dari peserta didik. Tapi itu hanya akan memberi pengaruh ya, pengaruhnya itu lebih sedikit. Pengaruh yang terdalam itu ya dari diri si peserta didik ya. Dan ada dua ciri belajar ya yang disampaikan oleh Carl Rogers hubungannya dengan teori besar dari humanistik tadi. Maka di sini belajar bermakna dan belajar tidak bermakna. Apa yang disebut dengan belajar bermakna? Berarti belajar yang di dalamnya melibatkan aspek pikiran dan perasaan peserta didik. Atau yang tadi disebut adalah belajar yang di dalamnya ada keterlibatan antara aspek intelektual peserta didik dengan aspek emosional peserta didik. Maka kebalikannya, kalau belajar tidak bermakna ya ketika dua aspek tersebut tidak dilibatkan, begitu. Nah, yang berikutnya, orang yang belajar itu artinya orang melakukan aktivitas yang disebut sebagai aktivitas belajar ini biasanya memiliki tujuan. Nah, biasanya tujuannya itu ya karena ingin mengetahui dunianya. Berarti ada motif yang muncul dari dalam dirinya. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang yang belajar, dalam hal ini kalau peserta didik yang belum dewasa, itu difasilitasi oleh para guru, maka proses fasilitasi yang melibatkan dua aspek tadi itu akan menyebabkan proses belajar mengajarnya itu menjadi lebih manusiawi karena tadi mengembangkan aspek keseluruhan pribadi dari peserta didik ya. Kemudian juga lebih personal karena memfasilitasi personality dari individu peserta didiknya, itu diperhatikan betul oleh si gurunya dan akan lebih berarti karena akan menghasilkan sesuatu yang relevan dengan apa yang menjadi kebutuhan dari peserta didik atau bermakna tadi, begitu. Berikutnya dari Abraham Maslow. Nah, Abraham Maslow teori belajarnya ini berkaitan dengan bahwa sesungguhnya yang namanya individu ketika berperilaku itu ya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya, dan dia lebih jauh mengupas bukan bagaimana berperilaku, tetapi mengupas lebih jauh tentang kebutuhan tadi ya. Kebutuhan tadi itu ternyata kebutuhan yang sifatnya hierarkis yang nanti terkenal dengan teori kebutuhan Maslow, yang ini nanti kalau di manajemen dan lain sebagainya ini muncul sebagai teori motivasi ya dari Maslow yang disebut sebagai hierarki kebutuhan Maslow, yang dimulai dari kebutuhan yang paling dasar yang sifatnya adalah fisiologis ya sampai kebutuhan yang paling tinggi yaitu aktualisasi diri dalam bentuk seperti piramid seperti ini. Jadi fisiologi kebutuhan ya
Psychological need berarti kebutuhan fisiologi, ini berarti kebutuhan yang berkaitan dengan aspek fisiologi seseorang ya. Misalnya bagaimana dia bisa melakukan metabolisme kalau tidak dengan makan, berarti memasukkan makanan ke dalamnya terjadi peristiwa metabolisme untuk mempertahankan hidup secara fisik. Nah, ini berarti fisiologi. Kemudian naik di atasnya ya, kalau orang yang semua orang kaya dan miskin, pintar dan tidak, itu memiliki kebutuhan fisiologis. Yang berikutnya naik level di atasnya adalah safety needs, berarti kebutuhan akan rasa aman ya. Ketika dia berkomunikasi, berinteraksi dalam rangka tadi belajar, itu akan merasa aman ya. Akan merasa aman ya kalau dia berinteraksi dengan orang-orang seperti apa. Nah, ini juga disebut sebagai kebutuhan akan rasa aman. Atau dia melakukan aktivitas apa di rumahnya dalam rangka mempertahankan dirinya, itu juga bagian dari kebutuhan rasa aman ya. Yang berikutnya adalah social need, berarti kebutuhan untuk bisa memperoleh kasih sayang dari orang lain, maka kemudian dia berteman dan lain sebagainya, berorganisasi, itu juga social need. Kemudian esteem needs berarti kebutuhan akan penghargaan, bahwa setiap orang sesungguhnya ya, walaupun level penghargaannya itu berbeda-beda, itu yang memiliki kebutuhan untuk dihargai. Siapa yang melakukan penghargaan? Yang melakukan penghargaan itu yang utama biasanya dari orang lain. Walaupun penghargaan dari orang lain itu biasanya harus memunculkan diri tersebut itu harus menghargai diri sendiri, baru orang lain bisa menghargai dirinya. Dan yang tertinggi ini adalah kebutuhan untuk aktualisasi diri, self actualization. Jadi kayak orang mengajar itu bukan semata-mata itu untuk dihargai atau untuk diakui karena dia memiliki ilmu, tapi ini menjadi bagian dari aktualisasi dirinya. Ini loh, saya memiliki ilmu, mari kita berbagi dan seterusnya. Itu yang disebut dengan self aktualisasi diri. Terakhir ini adalah dari Arthur Combe ya. Arthur Combe mengatakan bahwa belajar itu terjadi bila mempunyai arti bagi dirinya ya, memiliki arti bagi dirinya. Dan untuk bisa memperoleh arti, maka dia harus bisa menghubungkan antara apa yang dipelajari dengan apa yang ada di dalam kehidupannya. Sehingga di sini Combs kemudian menampilkan teori apa yang disebut dengan persepsi diri, yang ini divisualisasikan dalam bentuk dua lingkaran, ada lingkaran besar, ada lingkaran kecil ya. Nah, tapi yang menjadi titiknya itu hanya di satu lingkaran. Lingkaran kecil ini sebagai persepsi dirinya yang menggambarkan diri individu dari si peserta didik, sedangkan lingkaran besarnya ini adalah dunia. Jadi bagaimana dia mempersepsikan dunia itu akan membuat dia bisa menghubungkan antara persepsinya itu bermakna apa tidak, memiliki arti apa tidak bagi dunia. Kalau dia mempersepsikannya terlalu jauh, ya maka nilai kemanfaatan dari dunia atau sekitarnya itu akan menjadi berkurang, seperti itu. Baik, berikutnya ini adalah dari Kolb. Kalau Kolb ini teori yang ditawarkan yang terkenal ini adalah experiential learning. Jadi pembelajaran dengan melakukan pengalaman ini akan menjadi berarti sebenarnya ini mirip dengan yang sebelumnya ya, dengan learning by doing seperti itu. Cuma dia yang membedakan ini untuk melakukan aktivitas experiential learning ini, dia melibatkan apa yang disebut dengan 4 kutub. Ada kutub feeling, thinking, watching, dan doing. Nah, walaupun dia tidak mensyaratkan bahwa dari perasaan, dari pemikiran, dari dia melakukan pengamatan dan dia melakukan tindakan atau aksi ya, itu tidak ada yang paling dominan seperti itu. Sehingga implikasi dari ini adalah dia melahirkan apa yang disebut dengan 4 gaya belajar. Ada divergent, convergent,
akomodator seperti itu. Dan istilahnya masing-masing dari 4 gaya ini ya bisa dilihat ya seperti ini. Oke, nanti bisa dilihat ya, ini sudah terlalu lama. Baik, kalau Kolb ini membuat tahapan belajar ini ada 4 tahap ya. Ada tahap experience, jadi bagaimana dia memperoleh pengalaman, tapi pengalamannya yang sifatnya konkret, maka dia harus berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitarnya sebagai sumber belajarnya. Baru kemudian dia melakukan refleksi, tapi refleksi ini didasarkan kepada hasil dari pengamatan ketika dia melakukan interaksi langsung lewat pengalaman konkret tadi. Nah, baru ketika dia mengamati dan melakukan refleksi, dia kemudian bisa mengkonseptualisasikan atas apa yang tadi teramati. Begitu ya. Baru terakhir ya, dia bisa melakukan tes, dalam hal ini berarti melakukan eksperimentasi atas perolehan informasi yang tadi dilakukan, kemudian melakukan pengujian. Pengujian bisa maknanya pengujian terhadap perolehan informasi atau perolehan konseptual yang tadi sudah dimiliki ya, terhadap diri sendiri maupun ketika dia kembali melakukan interaksi dengan lingkungannya, konsep tadi apakah masih relevan apa tidak dengan lingkungannya tadi. Begitu seterusnya, sehingga ini menjadi tahapan yang sifatnya adalah circle ya, merujuk pada lingkaran yang terus menerus. Seperti itu, sehingga belajar dalam konteks ini juga dilakukan secara terus-menerus. Yang berikutnya ini ada masih berapa? Ada 3 tokoh lagi ya. Nah, tokoh yang ketiga dari yang pertama terakhir ini adalah dari Hani ya. Ini hanya berkontribusi yang besar ya tentang 4 tipe siswa. Di sini ada tipe reflektor, teoris, pragmatis, aktivis. Sebenarnya kalau melihat dari namanya ini sudah kelihatan. Oh, ini teoris, oh ini orangnya pragmatis, oh ini orangnya aktivis ya. Kalau reflektor di sini ya karena merefleksikan, maka biasanya dia cirinya ya ciri pribadi orang yang suka melibatkan diri dengan pengalaman-pengalaman baru ya. Dari pengalaman baru tersebut kemudian dia memiliki kecenderungan untuk berpikir ulang, tetapi berpikir ulang itu sifatnya terbuka ya, sifatnya terbuka, sehingga dia juga tipenya adalah orang yang terbuka, orang yang mudah mendapatkan masukan, orang yang mudah untuk diajak berdialog. Berbeda ini dengan yang teoris, dia sangat teoritis sehingga kalau tidak bersesuaian dengan teori yang sudah diperoleh, dia cenderung untuk sangat berhati-hati ketika akan melakukan tindakan-tindakan. Dan yang pragmatis ya ini lebih mengedepankan bagaimana aspek praktis ketika dia belajar. Ini punya manfaat praktis apa tidak. Dan yang aktivis ini berarti dia sifatnya kritis ya, hampir seperti ini ya di teoritis ya, suka menganalisis ya, tetapi ya mohon maaf dia tidak suka terhadap orang yang relatif memiliki pendapat yang sifatnya ada subjektif, sehingga di sini memiliki aspek yang relatif sama teoris tadi. Begitu. Dan dari Habermas ini tentang tipe belajar juga ada 3 ya, karena memang di konsep awalnya dia mengatakan bahwa belajar itu ya sangat dipengaruhi oleh proses interaksi. Interaksi siapa ya? Interaksi antara peserta didik yang belajar dengan lingkungannya. Lingkungan ini bisa lingkungan fisik, lingkungan non fisik, dan terutama adalah terhadap sesama manusia yang ditempatkan sebagai orang yang juga sedang melakukan aktivitas belajar atau aktivitas fasilitasi belajarnya, sehingga dia melahirkan 3 tipe belajar ya. Ada belajar teknis, ada belajar praktis, dan ada belajar emansipatoris ya. Kalau belajar teknis ini berarti belajar untuk berinteraksi dengan alam sekelilingnya ya, dengan alam sekelilingnya.
Jadi si peserta didik ini berusaha untuk menguasai dan mengelola alam, ya, dengan cara dia mau mempelajari keterampilan dan pengetahuan yang nanti itu dibutuhkan di dalam rangka dia bisa mengelola alamnya. Kalau belajar praktis ini berarti belajar dengan cara berinteraksi dengan orang yang ada di sekelilingnya saja, tidak dalam hajat besar untuk melakukan pengelolaan terhadap alam. Tetapi ketika dia belajar, pemahaman yang relevan itu jika berkaitan dengan kepentingan dirinya sebagai manusia. Sedangkan kepentingan dirinya sebagai manusia tidak hanya dalam konteks untuk menjadi pengelola alam, itu seperti itu, tapi ada aspek lain, misalnya aspek dirinya sebagai anggota masyarakat, aspek dirinya sebagai yang abad dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah tipe belajar emansipatoris. Nah, berarti kalau di tipe yang ketiga ini, peserta didik ini berusaha mencapai pemahaman dan kesadaran, ya, yang berkaitan tentang kultur, ya, kultur dari lingkungan di mana dia berada, sehingga nanti dia bisa berkontribusi atau bisa berpartisipasi di dalam proses perubahan kultur, ya. Jadi berpartisipasi secara aktif, bukan dia hanya mendudukan diri sebagai pengamat atau observer yang berada di luar lingkungan kulturnya, seperti itu. Nah, yang paling banyak digunakan, hampir ini sifatnya wajib, ini adalah teori belajar humanistik yang disampaikan oleh Bloom dan Krathwohl, ya. Ini berkaitan dengan taksonomi. Ada 3 ranah penguasaan yang harus dimiliki oleh siswa. Ada ranah kognitif, ada psikomotor, dan ada ranah afektif, yang ini nanti kontribusinya adalah penetapan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang semestinya dimiliki oleh peserta didik begitu selesai mengikuti aktivitas belajar atau difasilitasi pembelajarannya. Demikian sekilas, tapi agak lama, tapi tidak detail karena ini materinya cukup banyak, ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.